Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kemarin, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Dan kita hari ini akan memberikan contoh bagaimana cara mencari fungsi naik dan fungsi turun untuk intervalnya ya. Jadi bukan mencari fungsi naik dan fungsi turunnya, tapi interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Oke, contohnya sebelum kita masuk contoh, kita ingat-ingat kembali bahwa fungsi naik dia dicari menggunakan turunan pertama yang lebih besar dari 0, dan fungsi turun untuk intervalnya dicari menggunakan turunan pertama x yang kurang dari 0. Sebagai contoh masalah, misalnya kita punya 2x kuadrat plus 12x min 5. Nah, pertama, kita harus tentukan dulu turunan pertamanya. Jadi f aksen x sama dengan turunan pertamanya adalah 2 kali 2, 4, 2 kurangi 1, 1 ditambah 12x, turunannya adalah 12, dan 5 jadi 0. Karena konstanta semua turunannya akan menjadi 0. Nah, sampai di tahap ini kita tinggal menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turunnya. Jadi untuk fungsi naik, jadi kita bagi dua. Fungsi naik kita punya f aksen x harus lebih besar dari 0, sehingga 4x plus 12 itu lebih besar dari 0, sehingga 4x lebih besar dari min 12, x lebih besar dari min 3. Sedangkan fungsi turun f aksen x itu harus kurang dari 0, sehingga 4x plus 12 kurang dari 0, 4x kurang dari min 12, dan x kurang dari, ini pembagian ya, jadi ini min 12 dibagi 4, jadi x kurang dari min 3. Selesai. Jadi cukup seperti itu saja kita bisa menentukan intervalnya. Jadi interval fungsi naik adalah x lebih besar dari min 3, sedangkan interval fungsi turun adalah x kurang dari min 3. Oke, setelah ini kita berikan contoh kedua. Oke, contoh kedua yaitu adalah fungsi fx sama dengan 3x plus 6x kuadrat min 36x plus 40. Kita akan menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Jadi, pertama kita tentukan turunannya terlebih dahulu, yaitu 3x kuadrat plus 12x min 36. Karena plus 40 turunannya adalah 0, jadi kita tidak perlu mencari turunannya berapa, atau kita tidak perlu menuliskannya gitu ya, bukan tidak perlu mencari. Nah, langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita belah dua. Pertama kita akan cari fungsi naik dulu, dimana f aksen x itu akan sama dengan, harus lebih besar dari 0, sehingga 3x kuadrat plus 12x min 36 itu harus lebih besar dari 0. Nah, kalian perhatikan bahwa ini adalah kelipatan 3 semua. Artinya bisa kita bagikan 3 pada seluruh unsur-unsurnya. Berarti dibagi 3, x kuadrat
plus 4x min 12 lebih besar dari 0, karena 0 bagi 3 akan tetap hasilnya adalah 0. Kita misalkan x kuadrat plus 4x min 12 itu sama dengan 0. Jadi pertidaksamaannya kita buat jadi sama dengan memisalkan. Lalu kita faktorkan. Ingat-ingat kembali kemarin cara pemfaktoran. Sehingga nanti kita dapatkan berarti kan kalikan 1 kali min 12 dan hasil jumlahannya 4. Berarti yang dikali min 12 dan dijumlah 4 itu adalah yang dikali min 12 dan dijumlah 4 itu adalah min 2 ya, min 2 plus 6. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan x min 2 sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan min 6. Nah, lalu kita buat sebuah garis bilangan. Kita masukkan min 6 dan kita masukkan 2. Lalu kita cari titik 0. 0 itu berarti ada di tengah-tengah, min 6 dan 2 berarti di sini. Lalu kita tinggal tentukan daerah positif negatifnya. Biasanya daerah 0 itu sama dengan daerah konstanta. Jadi ini nih. Min 12. Berarti di sini pasti tandanya min, di sini tandanya plus. Nah, karena yang kita mau cari adalah yang lebih besar dari, maka nanti daerah plus lah yang kita pilih. Sehingga interval fungsi naik itu berarti x-nya kurang dari min 6 atau x-nya lebih besar dari 2. Jadi nanti dia dari min 6 kita berhingga sampai 6 akan naik. Terus nanti dari 2 juga akan naik. Nah, lalu untuk mencari fungsi turun itu sebenarnya tidak perlu menghitung ulang. Karena kalian lihat yang plus ini nanti akan jadi fungsi naik dan yang min itu akan jadi fungsi turun. Jadi untuk mencari fungsi turun, intervalnya ya ini dari min 6 sampai 2. Jadi interval fungsi turun adalah min 6 kurang dari x kurang dari 2. Selesai. Gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi turun dan fungsi naik ini saling berhubungan. Kalau fungsi turun, fungsi naiknya kurang dari min 6 dan lebih besar dari 2, maka fungsi turunnya dari 6 sampai dengan 2. Seperti itu. Jadi untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun sebenarnya bisa dicari salah satu saja. Kebalikannya itu pasti adalah fungsi turun atau naiknya. Jadi kalau kalian cari fungsi naik, cari kebalikannya itu adalah fungsi turun. Oke, mungkin itu contoh kedua dari fungsi naik dan fungsi turun. Untuk latihan soal nanti akan segera dikirimkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.